Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansa dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transportasi sel. Soal yang pertama yaitu jelaskan transportasi sel. Jadi transportasi sel adalah proses masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Soal yang kedua, letak peristiwa. Transportasi membran ini terjadi pada tingkat di tubuh manusia karena aktivitas kerja tubuh telah dimulai dari tingkat sel. Jadi transport membran terjadi pada setiap sel makhluk hidup. Soal yang ketiga, organel sel yang terlibat dalam sistem transportasi adalah badan Golgi. Proses yaitu protein yang dihasilkan retikulum endoplasma akan dikirim oleh nesikula transport menuju badan Golgi. Soal yang keempat, transportasi sel itu hanya ada dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Soal yang kelima, sedangkan perbedaan antara aktif adalah perpindahan senyawa yang memerlukan energi. Arah perpindahan senyawa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau transport pasif adalah transport suatu senyawa yang tidak memerlukan energi. Transport ini berlangsung secara spontan. Nomor 6. Contoh peristiwa transport aktif yaitu mengeluarkan insulin dari pankreas, peristiwa dimakannya benda asing oleh makrofag, transportasi glukosa di dalam sel darah merah, perpindahan ATP keluar dari mitokondria, proses penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus. Contoh nomor 7. Transport pasif terbagi beberapa macam, yaitu 1. Difusi, 2. Osmosis, 3. Difusi terbantu atau difusi yang difasilitasi. Transportasi zat yang terjadi peristiwa perpindahan larutan namanya difusi. Proses difusi terjadi akibat adanya pergerakan suatu partikel zat dari daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi lebih rendah melewati suatu membran sel. Syarat agar partikel dapat melalui membran ketika berdifusi ialah ukuran partikel tersebut sangat kecil dan partikel tersebut dapat larut di dalam air dan di dalam lemak. Proses difusi dapat terjadi pada zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Proses difusi tidak membutuhkan energi sehingga proses difusi juga disebut sistem transport pasif. Pergerakan partikel pada proses difusi berasal dari gerakan acak partikel-partikel zat yang berdifusi. Nomor 9. Transportasi zat yang terjadi peristiwa perpindahan pelarut namanya adalah osmosis. Osmosis adalah sebuah proses dari perpindahan pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran seperti semi-permeabel. 10. Contoh dari peristiwa nomor 8 adalah difusi. Dalam kehidupan sehari-hari adalah menyeduh teh celup. Teh celup diseduh dengan cara merendam dengan air panas. Dilansir dari chemistry Libetex, difusi terjadi karena gerakan molekul termal acar memindahkan molekul teh keluar dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nomor 11. Contoh dari peristiwa osmosis adalah siput dan ular yang mati karena ditaburi sebuah besar garam. Garam membuat konsentrasi zat di luar permukaan tubuh siput dan ular tinggi. Hal tersebut memicu proses osmosis di mana kandungan air dalam tubuh siput dan ular akan tertarik keluar permukaan tubuhnya. Dan presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.